firman Allah, qul kullum min indillah, katakan bahwa semuanya dari Allah. Walakinnahu qala fil ayati allati ba'daha, tetapi Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang setelahnya, ma asabaka min hasanatin famin Allah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa yang menimpamu berupa kebaikan, maka itu datang dari Allah. Dan apa yang menimpamu berupa keburukan, maka itu datang dari dirimu sendiri. Fakaifa yunkiru alaihim at-tafsila fil ayatil ula, thumma huwa yufassilu nafs at-tafsili fil ayati tsaniyati. Bagaimana Allah mengingkari perincian pada ayat yang pertama, tapi kemudian Allah sendiri yang merinci pada seperti perincian yang pertama, tapi pada ayat yang selanjutnya yang kedua, jadi ayat yang 78 dari surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala ingkari itu, sedangkan ayat yang ke-79 Allah tetapkan sendiri seperti perincian yang di ayat ke-78. Fahadha qad yadhunnu ba'dun nas, ini sebagian manusia mengira annahu muta'aridun, bahwa ini bertentangan. Walakinnal haqiqata, tetapi hakikatnya annahu la ta'arudha fiha, sesungguhnya tidak ada pertentangan di dalamnya. Wadzalika, yang demikian itu karena li'anna nisbatal hasanati, karena menisbatkan kebaikan, wasayyiati, dan keburukan-keburukan, fil ayatil ula, pada ayat yang pertama, nisbatu khalqin wa taqdirin wa ijadin, yaitu penisbatan penciptaan yang menakdirkan dan yang menjadikan ada. Wa nisbatul hasanat, jadi menisbatkan hasanat wa sayyi'at, dan kebaikan, fil ayati tsaniyati, pada ayat yang kedua, hiya nisbatu tahsilin wa iktisabin, yaitu menisbatkan hasil dan menghasilkan, ya, iktisab juga yang melakukan. Falamma adhafa al-musyrikuna sayyi'ah ila Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika orang-orang musyrik menyandarkan keburukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, takdiran, bahwa Rasul yang menakdirkannya menurut pandangan mereka, wa tatayyuran, dan beranggapan sial, angkarallahu ta'ala hadha taqsim, Allah Subhanahu wa taala mengingkari pembagian ini, li'annaha kullaha min indihi, li'annaha kulluha min indihi, karena seluruhnya kebaikan keburukan itu min indihi, dari sisi Allah, takdiran, bahwa Allah yang menakdirkan, wa ijadan, bahwa Allah yang menjadikan dia ada. Kama qala Allah azza wa jalla an bani Israil, sebagaimana Allah azza wa jalla berfirman terkait Bani Israel, fa idza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadhihi wa in tusibhum sayyi'atu yatayyaru bi Musa wa man ma'ah. Apabila kebaikan datang kepada mereka, mereka katakan lana hadhihi, emang ini sesuatu yang memang milik kita. Wa in tusibhum sayyi'atu yatayyaru bi Musa wa man ma'ah, kalau mereka terkena keburukan, mereka bertatayyur dengan Nabi Musa dan orang-orang yang bersama dengannya. Fayaqulun, maka mereka berkata, orang Bani Israel berkata, ma asabana illa biwujudika anta bainana, tidaklah menimpa kami keburukan kecuali karena keberadaan engkau di tengah-tengah kami. Fahadha kahadha tamaman, maka ini seperti ini sempurna, artinya persis sama. Falamma kanat nisbatuhum ilaihi nisbatun taqdiriyah, ketika mereka menisbatkan keburukan kepada Nabi Musa secara takdiri, artinya bahwa Nabi Musa yang menakdirkannya, maka Allah Subhanahu wa taala katakan, qul kullum min indillah, semua datang dari Allah. Bahwa Allah yang menciptakan, Allah yang menjadikan ada, khalqan, bahwa Allah yang menciptakan, wa ijadan, Allah yang menjadikan ada, wa taqdiran, dan yang menakdirkannya. Lakin lamma ja'atin nisbatu tsaniyatu, tetapi ketika datang penisbatan yang kedua, sarat nisbata tahsilin, maka dia menjadi penyandaran berupa yang menghasilkan waktisabin dan pelakunya, artinya yang menjadikan sebab dia datang.
Fanasabaha lahu, maka Allah nisbatkan kepada manusia, pada makhluk. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah, apa yang datang kepadamu berupa kebaikan maka itu dari Allah, ay min fadlihi, dari anugerah Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin, dan apa yang menimpamu berupa keburukan, fa min nafsika, maka dari dirimu sendiri, ay tahsilan, kamu yang menyebabkan dia hasil, waktisaban, ya, dan menjadi iktisab, yaitu sebab karena perbuatanmu. La takdiran wa ijadan, bukan karena dia yang menakdirkan, dia yang menjadikan ada. Fanisbatu fil ula nisbatu takdirin. Penisbatan yang pertama yang kepada Allah adalah nisbatu kepada manusia. Penisbatan yang pertama kepada manusia nisbatu takdirin, bahwa manusia menakdirkan. Fa angkaraha Allah, maka Allah mengingkarinya. Wa nisbatu fi tsaniyati, penisbatan pada yang kedua nisbatu tahsilin, menisbatkan bahwa dia itu hasil karena sebab dia waktisaban, dan dia juga melakukan sesuatu yang menyebabkan hasil keburukan. Fa aqarraha Allahu, maka Allah yang menetapkan. Fala iskala fi dzalik, maka tidak ada kemusykilan dalam hal tersebut. Fal hasanatu wasayyi'atu tunsabu ila Allah, maka kebaikan dan keburukan, ya, jadi apabila ada hujan terus kemudian atau hal yang buruk, sakit, kematian, dinisbatkan kepada Allah takdiran, maknanya bahwa Allah yang menakdirkan, wa ijadan, Allah yang menjadikan itu ada. Wa ilal makhluk, dan kalau disandarkan kepada makhluk, tasabbuban, bahwa manusia yang menjadikan sebab datangnya kebaikan atau keburukan tersebut, waktisaban, dan juga dia yang melakukannya. Jadi misalnya sakit, ya, gitu ya, sakit. Kalau kemudian orang berkata misalnya, ini gara-gara kamu tidak melakukan begini, maka kamu jadi sakit. Ini namanya sebab. Bahwa yang dimaksud dari perkataan ini adalah dia menyebabkan dirinya sendiri sakit. Disandarkan sakit pada dirinya, ya, karena dia yang menyebabkannya. Tetapi ketika dikatakan ini sakit datang dari Allah, maksudnya Allah yang menciptakannya dan menakdirkannya. Ya betul. Semua datang dari Allah. Bahwa Allah yang ciptakan, bahwa Allah yang menakdirkan, betul. Tapi ketika disandarkan kepada makhluk, ya, pada makhluk disandarkan, itu artinya dia yang melakukan sebab. Sehingga datanglah penyakit itu pada dirinya, baik sebab kauni, ya, seperti dia tidak menjaga kesehatannya dan seterusnya, atau dia mengkonsumsi hal-hal yang memang nggak membahayakan dirinya misalnya, atau sebab syar'i, ya, dia tadi maksiat, dosa, dan seterusnya. Jadi kebaikan dan keburukan, fal hasanatu wasayyi'atu tunsabu ila Allahi taqdiran, disandarkan kepada Allah, bahwa Allah yang menakdirkannya, wa ijadan, dan menjadikan dia ada. Wa ilal makhluqi, dan disandarkan keburukan itu kepada makhluk, tasabbuban waktisaban, bahwa ialah yang melakukannya dan dia yang menyebabkan itu dia hasil ada. Naam. Ya, jadi kita harus paham ini, harus mengerti. Wah, kamu ini yang menyebabkan dirimu sendiri sakit. Nah, maksudnya dia sebagai sebabnya. Ya betul. Oh, penyakit ini datang dari Allah. Betul. Allah yang ciptakannya. Ya, Allah yang menciptakannya. Allah yang menjadikan penyakit itu ada. Ya betul. Sebabnya, pelakunya kita melakukan sebab-sebab yang menyebabkan itu jadi ada. Wallahu a'lam. Al-Qaidatu Tasi'atu wal Arba'un, kaidah yang ke-49. La yakunu fi kaunillahi illa ma yuridu bi iradatihil kauniyati. La yakunu fi kaunillah. Tidak ada apapun yang terjadi pada ciptaan Allah, pada makhluknya Allah, illa ma yuridu bi iradatihil kauniyah, kecuali apa yang Allah kehendaki dengan iradah kauniyah.
Atau dengan terjemahan bebasnya bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi di alam ini kecuali pasti atas kehendak Allah. Secara kauniyah. Yang kemarin mungkin sebagian belum memahami, pada kaidah ini dipertegas lagi, diperjelas lagi. Bahwa sesuatu yang terjadi di alam ini pasti semuanya kehendak Allah. Nggak ada yang nggak kehendak Allah. Fir'aun ada. Itu kehendak Allah. Namrud ada. Itu kehendak Allah. Iman Allah jadikan ada. Kesyirikan juga Allah ciptakan. Kekufuran juga Allah ciptakan. Semuanya Allah kehendaki ada. Nggak mungkin. Nggak. Ya. Karena tidak ada yang terjadi apapun di jagat raya ini, pada ciptaan Allah ini, melainkan pasti semua atas kehendak Allah. Kullu hadza min muqtadayatir rububiyyati, ini semua adalah merupakan konsekuensi rububiyah. Fajami'u ma tarahu mathilan amama 'ainaika. Fajami'u ma tarahu, maka seluruh apa yang kau lihat, mathilan nampak, amama 'ainaika di depan kedua matamu, fis samawati di langit, wa fil ardi dan di bumi, mimma huwa mawjudun fi kaunillah, dari apa yang ada di alam Allah ini, di ciptaan Allah Azza wa Jal, fa innahu yajibu alaika an ta'lam, maka wajib bagimu mengetahui, annahu lam yujad, bahwa sesungguhnya dia tidak akan ada, illa ba'da idnillahi, kecuali illa ba'da an adzinallahu fihi kaunan, kecuali setelah Allah mengizinkannya secara kauni. Artinya secara kauni memang Allah kehendaki dia ada. Fakullu mawjudin fala budda an tadkhulahu tahta an tudkhilahu tahta dairati al-iradatil kauniyati. Fakullu mawjud, maka setiap yang ada, fala budda, maka harus, an tudkhilahu, engkau masukkan, tahta dairatil iradatil kauniyati, di bawah iradah kauniyah, ya, di bawah area iradah kauniyah, ya, di bawah apapun, mau baik mau buruk yang ada, itu semua pasti Allah kehendaki, ya, itu semuanya pasti Allah Subhanahu wa taala yang menghendakinya, pasti itu secara kauni. Lakin la budda an ta'lam, tetapi kamu harus mengetahui, annal iradatal kauniyata, bahwa iradah kauniyah, la tastalzimu mahabbatallah, tidak menuntut atau tidak mesti ada kecintaan Allah Azza wa Jal. Maka fa'idha kana al-mawjudu fil kauni, apabila ada sesuatu di alam ini, mimma la yuhibbuhu Allah, dari apa yang tidak dicintai oleh Allah, wala yardahu, dan tidak diridhai oleh Allah, fahuwa mawjudun bil kauniyati faqat, maka dia ada dengan kauniyah saja. La bisyar'iyyah, tidak dengan syar'iyah. Seperti contohnya kal kufri, kufur. Ya, Allah kehendaki ada, tapi Allah enggak mencintai kekufuran. Wazina, dan zina, Allah kehendaki ada. Wasairi dzunubi, dan dosa-dosa yang lain. Wal ma'asi, dan maksiat-maksiat. Itu semua tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ada, itu namanya iradah kauniyah. Wa idza kana al-mawjudu fi kaunillahi mahbuban lillahi azza wa jalla, apabila yang ada di alam ini sesuatu yang dicintai oleh Allah azza wa jalla, fazid ala kaunihi kauniyan annahu syar'iyyan, maka tambahkan bahwa dia itu ada bukan hanya sekedar kauni, Allah kehendaki ada saja, bukan, annahu syar'i, tetapi dia juga syar'i.
Kenapa? Fahuwa kauniyun liwujudi fil kaun. Maka dia disebut kauniyun karena dia ada di alam ini. Wa syar'iyyun disebut dengan syar'i limahabbatillahi lahu karena Allah mencintainya. Walidzalika yajtami'ul amrani, oleh karena itu berkumpul dua hal, ay tajtami'ul iradatani ahyanan, atau berkumpul dua apa namanya kehendak Allah ahyanan kadang-kadang fi syai' dalam satu hal. Kaimani Abi Bakrin, seperti keimanannya sahabat Abu Bakar. Huwa kauniyun. Imannya sahabat Abu Bakar itu disebut dengan kauni. Bi'tibari wujudhi, karena dari sisi bahwa dia ada. Imannya itu ada. Betul Abu Bakar iman. Wa wuqu'uhu kaunan, dan terjadinya wa wuqu'ihi kaunan, dan memang terjadi. Maka disebut kauni. Wa syar'iyyun disebut dengan syar'i li'anna Allah yuhibbuhu wa yardahu, karena Allah mencintainya dan meridainya. Makanya dia disebut syar'i dari satu sisi, kauni dari satu sisi. Disebut kauni karena memang Abu Bakar betul-betul nyata beriman radhiyallahu an. Dari sisi syar'i yang namanya iman itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qad tanfaridul kauniyatu ani syar'iyyati. Kadang kauniyah menyendiri dengan syar'iyah, artinya tidak bersamaan dengan kauniyah syar'iyah. Ka kufri Abi Lahab, seperti kufurnya Abu Lahab. Abu Lahab kan kufur. Allah yang kehendaki itu terjadi, ya betul. Fa innahu mawjudun bi iradatillahi al-kauniyah, itu terjadi karena iradah kauniyah. Lakin Allah la yarda li'ibadihi al-kufr. Tetapi Allah tidak rida kekufuran bagi hamba-hambanya. Maka dia tidak syar'i, hanya kauni saja. Falaysa kullu syai'in mawjudin amamaka yu'tabaru dakhilan tahta al-mahabbah. Maka tidaklah segala sesuatu yang ada di depanmu itu dianggap dakhilan, masuk tahta al-mahabbah, ke dalam kecintaan Allah, waridha, dan keridhaan Allah. Enggak, masuk ke bawah mahabbah dan ridha. Jadi Allah tidak meridhai dan mencintai segala sesuatu yang Allah kehendaki ada. Fa innaka idza qulta dzalik, karena sesungguhnya engkau apabila mengatakan hal tersebut, aw i'taqadta dzalik, atau engkau meyakini hal tersebut, ya, artinya bahwa setiap yang ada maka itu pasti dicintai oleh Allah, maka ini fa innaka tajidu minal masyakil, maka engkau akan mendapati muskilah, ya, permasalahan, wal asilah, dan bahkan pertanyaan-pertanyaan, ma la jawaba laka alaih, yang engkau tidak akan menemukan jawabannya. Ya, lakin kullu syai'in mawjudun tanzuru ilaih, tetapi segala sesuatu yang ada yang kau lihat, fa in kana mimma yuhibbuhu Allahu wa yardahu, kalau dia termasuk yang dicintai dan diridhai oleh Allah, fa huwa mawjudun kaunan wa syar'an, maka dia ada secara kauni, wa syar'an, dan syar'i. Dia ada secara kauni karena memang dia ada nyata, wa syar'an, dan secara syar'i karena dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza kana mimma la yuhibbuhu Allahu, apabila dia tidak termasuk yang dicintai oleh Allah, wa la yardahu, dan tidak diridhai oleh Allah, fa huwa mawjudun, maka dia ada bil iradatil kauniyati, dengan kehendak kauniyah faqat saja. Fa in qila laka, apabila ditanyakan kepadamu, halil ma'asi yuriduha Allah aw la yuriduha, kalau ditanyakan kepadamu apakah maksiat itu dikehendaki oleh Allah atau tidak dikehendaki oleh Allah, gimana jawabannya? Kalau kita jawab misalnya tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, misalnya kita jawab begitu, maka orang yang bertanya akan bertanya lagi, lah kok bisa sesuatu yang Allah nggak kehendaki kok ada terjadi? Kan tidak mungkin ada sesuatu yang Allah nggak kehendaki tapi malah terjadi. Ya, nah, baik. Ya,
Jadi kalau misalnya kita menjawab pertanyaan, apakah maksiat Allah kehendaki atau tidak Allah kehendaki, lalu kemudian kita jawab, enggak, Allah enggak menghendaki. Kok bisa? Maka yang bertanya akan bertanya lagi, kok bisa? Sesuatu yang Allah enggak kehendaki kok terjadi? Kan enggak mungkin Allah enggak kehendaki, tapi kemudian terjadi. Itu berarti ada sesuatu yang terjadi tapi Allah enggak kehendaki. Nah, ini enggak mungkin. Itu menunjukkan kalau begitu berarti Allah lemah, kan nggak mungkin. Nah, kalau kita jawab, ya Allah yang menghendaki maksiat itu terjadi, maka kalau kita jawab global seperti itu, maka orang yang bertanya akan balik bertanya lagi. Kok Allah menghendaki maksiat sih? Kan maksiat ini buruk. Kan maksiat ini jelek. Masa Allah menghendaki maksiat? Nah, terus gimana jadinya jawabnya? Jawabannya diperinci. Ya, jawabannya apa? Diperinci. Jadi kalau ada pertanyaan, apakah maksiat ini Allah menghendakinya atau tidak menghendakinya? Jawabannya, yuriduha. Ya, Allah yang menghendakinya. Bi'iradatihil kauniyah, dengan kehendak Allah kauniyah. Wala yuriduha, tapi Allah tidak menginginkannya, bi'iradatihi syar'iyah, dengan kehendak yang syar'iyah. Nah, kalau ada lagi yang bertanya lagi, fa in qulta, kalau engkau bertanya lagi, walimadza? Kenapa? Wa hal yutasawwarul infisalu bainal iradataini? Apakah kedua kehendak ini terpisah? Bagaimana kita memahaminya? Naqulu na'am, kita katakan dia betul. Fa innana nahnu fi muradatina qad nuridu syai'an wa la nuhibbuhu. Sesungguhnya kita dalam keinginan-keinginan kita, kadang kita menginginkan sesuatu tapi kita tidak mencintainya. Contohnya katana wulid dawa al-murri, seperti mengkonsumsi obat yang pahit. Fa inna nufusa la tuhibbu, maka jiwa kita enggak menyukainya karena dia pahit. Walakin la budda laha minhu, tetapi enggak bisa enggak kita mesti mengkonsumsinya. Li'ilmiha bil masalihil mutarattabati ala tanawuli. Karena ya ini tadi mengetahui bahwa ada maslahat-maslahat yang terkait mengkonsumsi obat tersebut. Ya. Harus. Tapi kita tidak menyukainya. Wa kaqat'il 'udwil muta'akil minal jasadi. Dan seperti memotong anggota tubuh yang udah muta'akil, maksudnya dia kemakan penyakit ya dari tubuh. Dipotong, amputasi. Fa innahu syai'un makruhun linnufus fi dzatihi. Maka dia adalah sesuatu yang dibenci oleh hati kita, jiwa kita. Fi dzatihi, pada zatnya, artinya memang perbuatan itu benar-benar kita enggak suka. Wala kinnal marida, tetapi orang yang sakit, yuqdimu alaihi, dia mau melakukan hal itu, menerjangnya, artinya ya udahlah potong aja deh. Li'ilmihi bi anna jasadahu la yaslam illa bidzalik, karena dia mengetahui bahwa sesungguhnya jasadnya, fisiknya tidak bisa selamat kecuali dengan cara dipotong anggota tubuh yang sudah digrogoti penyakit itu. Fahadhihi umurun nahnu naf'aluha, ini perkara-perkara kita kerjakan. Ma'adami mahabbatina laha, padahal kita tidak mencintainya. Walakinnana nuriduha, tetapi kita menginginkannya, lil masalihil mutarattabati 'alaiha, karena ada maslahat-maslahat yang terkait dengan itu. Fallahu azza wa jalla qadal kufra bi iradatil kauniyah. Allah azza wa jalla menetapkan kekufuran dengan iradah kauniyah. Wala yuhibbu bi iradati syar'iyyati, tapi Allah tidak mencintainya dengan iradah syar'iyah. Kenapa?
lima yatarattabu alaihi minal masalih wal hikam. Karena ada di dalamnya maslahat-maslahat dan hikmah-hikmah wal ilal dan alasan-alasan allati la ya'lamuha ala wajhi tafsil yang tidak mengetahuinya secara terperinci illallahu tabaraka wa ta'ala melainkan hanya Allah tabaraka wa ta'ala. Fa in qulta wa ma ta'alluqu hadha bi tauhidir rububiyyati. Apa hubungan ini dengan tauhid rububiyah? Naqul li'anna laha ta'alluqun bil qadar. Karena hal ini memiliki hubungan dengan qadar, takdir. Alladhi huwa fi'lullah yang dia adalah perbuatan Allah. Wa fi'luhu min muqtadayati rububiyyati dan perbuatan Allah termasuk bagian dari konsekuensi rububiyah. Fa maf'ulatuhu bi fi'lihi, maka perbuatan-perbuatan yang Allah lakukan qad yuriduha bi iradatihi syar'iyyah, kadang Allah kehendaki dengan iradah syar'iyyah, wa qad yuriduha bi iradatihi al-kauniyah, dan kadang Allah kehendaki dengan iradah kauniyah. Ya, sama kayak tadi contohnya misalnya. Fir'aun Allah kehendaki ada. Fir'aun kufur juga Allah kehendaki dengan iradah kauniyah. Dan itu sudah terjadi. Maka disebut dengan iradah kauniyah. Lalu kemudian Allah tidak menghendaki keimanan, Allah tidak menghendaki Allah tidak menghendaki kekufuran itu secara syar'i, tidak. Tidak. Allah nggak kehendaki secara syar'i, tidak. Tapi apakah ada hikmah di balik itu? Pasti ada hikmah di balik itu. Ya, oleh karena itu para ulama, perhatikan ini, para ulama membagi sesuatu itu ada yang dicintai karena zatihi. Sesuatu itu ada yang dicintai karena zatihi. Ya, memang dia dicintai secara zatnya. Seperti misalnya manusia gitu ya, mencintai hal yang lezat. Ya, itu semua orang akan menyukai itu. Namanya fi dzatihi. Memang sesuatu itu dicintai itu. Yang kedua, ada sesuatu yang dicintai al-mahbub li ghairihi. Dia dicintai bukan karena zatnya, tapi karena yang lainnya. Karena dampaknya misalnya. Kayak obat. Obat itu nggak dicintai secara zatnya karena pahit. Obat yang pahit secara zatnya artinya obatnya itu nggak disukai. Tapi dia disukai karena dampaknya. Li ghairihi. Al-mahbubu li ghairihi. Oh, dampaknya atau manfaatnya atau efeknya nanti akan begini-begini. Dia akhirnya, ya sudahlah saya minum obat. Itu namanya al-mahbub li ghairihi. Dia dicintai karena memang manfaatnya, bukan semata-mata obatnya yang pahit itu, bukan. Al-Qaidatul Khamsun, kaidah yang ke-50. Al-fa'alu lima yuridu huwal mustahiqqu likulli ma'anir rububiyyati. Al-fa'alu lima yurid, yang berbuat terhadap apa yang dikehendaki, dialah huwal mustahiqqu, dialah yang berhak likulli ma'anir rububiyyati, bagi seluruh makna-makna rububiyah. Wa huwa Allahu azza wa jal, dialah Allah azza wa jal. Wa dalilu dzalika, dan dalilnya hal itu adalah qaulullah tabaraka wa taala, firman Allah tabaraka wa taala, fa'alul lima yurid, Allah berbuat apa yang Allah kehendaki. Wa qaulullah tabaraka wa taala, dan firman Allah subhanahu wa taala tabaraka wa taala, la yus'alu amma yaf'al, Allah enggak ditanya terkait apa yang Allah perbuat. Wahum yus'alun, mereka lah yang ditanya. Falladhi yastahiqqu an yakuna rabban huwa alladhi yaf'alu ma yuriduh. Yang berhak menjadi Rabb adalah yang berbuat apa yang dia mau, dia kehendaki. Min ghairi akhdhi idhnin min ahadin, tanpa meminta izin dari siapapun.
Wala musyawarati ahadin, nggak perlu musyawarah dengan siapapun. Walaysat qudratuhu fi fi'lihi khadi'atan, dan tidaklah kekuasaan Allah dalam perbuatan Allah itu tunduk li syurutin, kepada syarat-syarat tertentu, enggak. Wala li asbabin, dan juga tidak tunduk kepada sebab-sebab tertentu. Ya Allah berbuat apa yang Allah mau. Allah mau ciptakan Fir'aun, ya Allah ciptakan Fir'aun. Ya, Allah kehendaki kekufuran bagi Fir'aun dengan iradah kauniyah tadi, ya Allah jadikan dia kufur. Dan Allah nggak ditanya kenapa begini, kenapa begitu, kita yang ditanya. Maka kita yang diperintahkan untuk belajar, menuntut ilmu, untuk mengetahui dan memahami hal itu. Sedangkan Allah maha luas ilmunya. Ilmunya mencakup segala sesuatu. Kita yang tidak tahu. Jangan kemudian kita yang tidak tahu, kita yang minim ilmunya, kita yang sempit pemahamannya, malah kita yang mencela Allah. Ya Allah, kenapa kau begini? Kenapa engkau begitu? Ya Allah, mengapa kau ciptakan penyakit ini? Ya Allah, kenapa engkau ciptakan wabah ini? Ya Allah. La yusalu amma yaf'al. Allah nggak ditanya kenapa berbuat begini gitu. Kita yang ditanya, maka kita yang belajar, kita yang menuntut ilmu agar kita faham, agar kita mengerti apa hikmah di balik itu. Al-qa'idatul wahidatu wal khamsuna, kaidah yang ke-51. Af'alur rabbi fi khalqihi in kanat kama yuridun fawajibuha syukr. Wa in kanat fi ghairi ma yuridun fawajibuha sabr. Nah, ini. Perbuatan-perbuatan Allah pada makhluknya, af'alur rabbi fi khalqi, perbuatan-perbuatan Allah pada makhluknya. In kanat kama yuridun, kalau seperti yang mereka mau, fawajibuha syukr, maka kewajibannya adalah bersyukur. Wa in kanat fi ghairi ma yuridun, kalau seandainya tidak seperti yang mereka mau, fawajibuha sabru, maka kewajibannya sabar. Nah, itu tadi. Jadi kalau perbuatan-perbuatan Allah pada kita, sesuatu yang kita cintai, sesuatu yang kita suka, maka kewajiban kita adalah bersyukur. Tapi apabila yang terjadi pada diri kita adalah sesuatu yang tidak kita sukai, sesuatu yang kita tidak cintai, kewajiban kita sabar, bukan kemudian tadi al-jaza, merasa hatinya nggak terima, lalu kemudian dia mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Allah, yang pertanyaan-pertanyaan itu semestinya nggak diajukan kepada Allah Rabbul Alamin. Atau dia mengarahkan pertanyaan itu kepada Allah karena bentuk ketidakridhaan dan seterusnya, nggak boleh ini. Kita ini hamba. Af'alullah in kanat fi syai' alladhi nuhibbuhu. Perbuatan-perbuatan Allah apabila dalam hal yang kita mencintainya, wa nuriduhu, dan kita menginginkannya, wa tahwahu nufusuna, dan jiwa kita menyukainya. Fawajibuna tujaha fi'lihi, maka kewajiban kita di hadapan perbuatan Allah yang seperti ini, fi'li hadza, perbuatan Allah yang seperti ini, an nashkurahu, kita bersyukur kepadanya, menyukurinya, kita bersyukur kepada Allah atas yang kita sukai ini. Wa an nahmadahu, dan kita memujinya. Wa idza kana fi'lu fina mimma la nuhibbuhu wa la nuridu. Apabila perbuatan Allah pada diri kita adalah sesuatu yang tidak kita cintai, kita tidak inginkan, fawajibuhu sabru, maka kewajibannya adalah bersabar. Wahtisabul ajri, dan berharap pahala dari Allah. Waridha, dan berusaha ridha. Kama fi sahihi Muslim. Sebagaimana di dalam Sahih Muslim min hadithi Suhaib, dari hadisnya Suhaib radhiyallahu anhu, qala, berkata sahabat Suhaib, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaban li amril mu'min. Sungguh sangat mengagumkan urusan orang beriman. Inna amrahu kullahu khair. Seluruh perkaranya baik. Seluruh urusannya baik. In asabathu sarra syakar. Apabila dia mendapati hal yang menyenangkan, dia bersyukur. Fakana khairan lahu, maka itu jadi baik buat dia. Wa in asabathu dharra, apabila dia mengalami hal-hal yang membahayakan atau yang buruk, ya, yang buruk, sabara, dia bersabar.
Fakana khairan lahu, dan itu baik bagi dirinya. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Hal itu tidaklah diberikan kepada atau dimiliki oleh siapapun kecuali orang mukmin. Wa hadha taqrirun li hadhil qa'idati, ini adalah merupakan takrir, ketetapan terkait dengan kaidah ini. Wa huwa daliluha, dan hadis ini dia adalah dalilnya. Wa qala Allah azza wa jalla, berkata Allah azza wa jalla, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidaklah terjadi satu musibah kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Siapa orang yang beriman kepada Allah, ini maksudnya dia beriman kepada Allah, dia yakin bahwa musibah datang dari Allah Subhanahu wa taala, yahdi qalbah, Allah akan berikan hidayah pada hatinya, yaitu dia jadi ridha, dia jadi sabar dan ridha. Qala Alqamah, berkata Alqamah, huwa rajul, ia adalah seseorang, tusibul musibatu, yang tertimpa musibah, faya'lamu annaha minallah. Ini ada keliru ketikannya yang di PDF ini. Lantas dia meyakini bahwa musibah itu datang dari Allah. Fayarda wa yaslam, maka dia ridha dan berserah diri kepada Allah. Ya, fayarda wa yuslim, ya dia ridha dan dia berserah diri kepada Allah, menyerahkan dirinya kepada Allah. Jadi jelas ini kaidah-kaidah ini makin memberikan kepada kita ilmu bahwa ya semua datang dari Allah, ya betul. Semua Allah kehendaki, iya betul. Tapi tadi perincian agar kita tidak jadi rancu, tidak jadi bingung. Musibah datang dari Allah, iya betul. Allah yang ciptakan, Allah yang takdirkan. Ya, musibah datang dari dirimu sendiri, iya betul juga. Karena kita yang menjadi sebab pelakunya dan seterusnya. Bisa jadi karena sebab maksiat kita. Lalu kemudian, bagaimana apabila yang menimpa diri kita hal yang tidak menyenangkan? Ya bersabar. Yang menyenangkan, ya bersyukur. Kita ini hamba, Allah yang menetapkan mana yang menimpa diri kita silih berganti. Terkadang kita mengalami kebaikan, itu juga Allah yang tetapkan itu terjadi pada diri kita. Terkadang kita mengalami keburukan, itu juga Allah yang tetapkan. Pasti ada hikmah di balik itu, dan kewajiban kita bersabar, berharap pahala dari Allah Rabbul Alamin. Maka sama seperti kayak sekarang misalnya. Ini musibah yang terjadi begini, wabah, penyakit. Allah juga yang tetapkan, karena nggak mungkin sesuatu terjadi tanpa izin Allah, nggak mungkin. Kewajiban kita bersabar. Ya, mengambil sebab-sebab kebaikan dan bersabar, berdoa, mohon kepada Allah. Maka orang mukmin tadi sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mendapati kebaikan pada dirinya. Kalau lagi kena mengalami hal yang baik, dia bersabar, dia bersyukur. Kalau dia mengalami hal yang buruk, dia bersabar dan berharap pahala. Bersyukur dia dapat pahala, bersabar dia dapat pahala, maka maju mundur orang mukmin mendapatkan kebaikan. Mendapatkan pahala. Karena dia tahu itu datang dari Allah Rabbul Alamin, lalu dia bersabar, dia berharap pahala dari Allah Rabbul Alamin. Ini sikapnya hamba. Naam. Kita tambahkan kaidah yang ke-52, al-qaidatu tsaniyatu wal khamsun, kaidah yang ke-52. Man ankara uluwallahi ala khalqi faqad attala rububiyatahu. Siapa orang yang mengingkari ketinggian Allah di atas makhluknya, maka dia telah mengosongkan rububiyahnya Allah. Artinya menolak rububiyahnya Allah. Fakullu man za'ama, maka setiap orang yang mengira bi anna Allah azza wa jal, bahwa sesungguhnya Allah azza wa jal laisa bi'alin, tidak tinggi, ala khalqi, di atas makhluknya. Uluwa dzatin, ketinggiannya bukan hanya sekedar ketinggian kedudukannya, tapi ketinggian zatnya. Oh, Allah yang maha tinggi zatnya. Siapa orang yang mengingkari hal tersebut, fa innahu qadihun fi rububiyyatihi tabaraka ta'ala. Maka berarti dia mencela atau menyatakan ada celah pada rububiyahnya Allah tabaraka ta'ala. Wa inna min a'jabil ajibi annahu lam yu'min bihadhihi sifah
ala muradillahi fiyya illa ta'ifatun wahidah. Dan termasuk yang sangat menakjubkan bahwa tidak mengimani dengan sifat ini, yaitu ketinggian Allah, secara zatnya, sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, ala muradillahi fiha, illa ta'ifatun wahidah. Tidaklah mengimani hal ini kecuali satu kelompok saja. Siapa dia? Wahum ahlus sunnati wal jamaah. Mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. وهي صفة الوحيدة التي أثبتها الله في النصوص الشرعية بأكثر من 1000 دليل. Sifat ketinggian Allah secara zat di atas makhluknya, ini adalah sifat, satu-satunya sifat allati athbataha Allah, yang Allah tetapkan fi nusus syar'iyyah, di dalam nas-nas syariat, bi akthar min 1000 dalilin, lebih dari 1000 dalil. Yang di mana 1000 dalil ini samaha, yang disebutkan samaha Ibnul Qayyim, yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim. Dalil-dalil ini, samaha Ibnul Qayyim, dalil-dalil ini disebut oleh Ibnul Qayyim al-juyushal islamiyati, sebagai bala tentara Islam. Thumma jama'aha, kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim mengumpulkannya fi kitabin, dalam satu kitab, sammahu, yang diberi nama Ijtima'ul Juyushil Islamiyati, berkumpulnya pasukan Islam, ala ghazwil mu'attilati, memerangi orang-orang yang menolak sifat atau menolak ketinggian Allah, al-Jahmiyati, Jahmiyah. Yaqsidu tilkal adillatal katsirata, yang memaksudkan, yaitu Ibnul Qayyim memaksudkan dengan pasukan-pasukan Islam, yaitu dalil-dalil yang banyak itu. Jadi dalil-dalil yang banyak yang menunjukkan ketinggian Allah itu disebut oleh Imam Ibnul Qayyim dengan pasukan atau bala tentara Islam. Fi itsbati uluwillahi azza wa jalla, menetapkan ketinggian Allah azza wa jalla. Fal kitabu min awwalihi ila akhirih, maka kitab itu dari awal sampai akhir, yatakallamu an sifatin, berbicara terkait dengan satu sifat, wahidatin, yang satu saja, yaitu uluwullah, ketinggian Allah. Maka ketinggian Allah, di istiwanya Allah alal arsh, itu merupakan sifat ulu, ketinggian Allah di atas seluruh makhluknya. Arsy itu kan makhluk yang paling tinggi, paling besar. Maka Allah di atas arsy, Allah yang maha tinggi, nggak ada yang lebih tinggi daripada Allah Rabbul Alamin. Arsy makhluk yang paling besar, sedangkan Allahu Akbar, Allah maha besar. Pasti lebih besar daripada arsy pastinya. Nah, siapa orang yang mengingkari ketinggian Allah di atas arsy, maka itu sama saja dia mencela rububiyah, atau bahkan menghilangkan sifat rububiyah. Wastadalla 'alaiha minal Qur'an, dan Ibnul Qayyim berdalil dengan dalil-dalil tersebut, atas sifat tersebut, 'alaiha ay 'ala sifatil 'ulu, minal Qur'an, dari Al-Qur'an. Tsumma istadalla 'alaiha minas sunnah, kemudian berdalil juga dari sunnah. Tsumma istadalla 'alaiha minal fitrah, kemudian berdalil juga dengan fitrah. Tsumma istadalla 'alaiha minal aqli, kemudian berdalil juga dengan akal, dari akal juga. Wastafadha fil istidlali 'alaiha, sampai berlimpah berdalil atas satu sifat ini. Hatta bayyana anna al-adillata 'alaiha, sampai Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa dalil-dalil atas ketinggian Allah akthar min 1000 dalilin, lebih banyak dari 1000 dalil. Hatta innahu min kasrati adillati uluwillah, sehingga saking banyaknya dalil-dalil yang menunjukkan ketinggian Allah, lam ya'ud al-ulama min ahli sunnati yadhkurunaha bi afradiha. Sampai-sampai para ulama tidak menghitung, dari kalangan Ahlus Sunnah tidak menghitungnya
tidak menyebutkannya dengan satu persatu. Ya. Wa innama yadhkurunaha bi anwa'iha. Jadi para ulama menyebutkannya dengan macam-macamnya. Fayaquluna, maka mereka berkata, kullu dalilin yadullu ala anna al-asya'a tanzilu minhu. Setiap dalil yang menunjukkan bahwa segala sesuatu tanzilu turun dari Allah, minhu dari Allah, fahuwa dalilun ala uluhi. Maka itu dalil ketinggian Allah. Ya. Wa kullu dalilin yadullu ala itsbati anna al-asya'a tas'adu ilaihi. Setiap dalil yang menunjukkan bahwa segala sesuatu naik kepada Allah, ilaihi yas'adul kalimut thayyibu, kepada Allah naiklah perkataan yang baik, fahuwa dalilun ala uluhi, maka itu dalil ketinggian Allah. Faman syakkaka, siapa orang yang meragukan atau meragu-ragukan, membuat orang ragu, au attalallah an uluhi, lalu kemudian dia mengatakan Allah bukan tinggi, bukan di atas arsy. Faqala inna Allah laysa bi'alin bidzati, lantas dia berkata sesungguhnya Allah tidaklah tinggi dengan zatnya. Innama huwa ainul alam. Allah itu adalah ya alam itu sendiri, muttahidah, menyatu. Zatuhu, zatnya Allah, fi dzati, pada zatnya alam ini. Au annahu hala fi kulli makan, atau au annahu halun fi kulli makan, atau Allah menitis pada setiap tempat, ada pada setiap tempat. Faqad attala rububiyyatallahi azza wa jalla, maka dia telah menolak rububiyahnya Allah azza wa jalla. Wa dzalika liwujubil mubayanati, yang demikian itu karena apa? Wajib berbeda dan terpisah baina dzatil khaliqi wa dzatil makhluk, antara zatnya pencipta dan yang diciptakan. Fa nu'minu bi anna Allah 'alin bi dzati, maka kita beriman bahwa Allah tinggi dengan zatnya. Wala budda min kalimati bi dzati, dan harus ditambahkan kalimat bi dzatihi, dengan zatnya. Lianna ahlul bid'ah, karena ahlul bid'ah yuthbituna al-'uluwa lillah, mereka menetapkan ketinggian juga bagi Allah. Tetapi yang mereka tetapkan walakin uluwal qadr. Tetapi yang mereka tetapkan adalah ketinggian, walakin uluwul qadr, yang mereka tetapkan adalah ketinggian kedudukan Allah, bukan ketinggian zatnya Allah. Karena mereka mengingkari istiwanya Allah alal arsy. Wa uluwul qahri, dan ketinggian penaklukannya Allah. Iya, Allah Maha Tinggi, betul kedudukannya, itu betul. Tapi kalau zatnya enggak, di mana-mana. Nah, ini rancu ini. Wa hadza la khilafa bainana wa bainahum fi itsbati. Terkait ketinggian kedudukan Allah, wa hadza, yang ini dan ini, la khilafa bainana wa bainahum. Enggak ada perbedaan antara kita dan mereka fi itsbati, dalam menetapkan yang ini, ketinggian Allah pada kedudukannya Allah. Lakinnal khilafa bainana wa bainahum, tetapi perselisihan antara kita dan mereka, wa uluwu dzat, yaitu ketinggian zatnya Allah. Fa nahnu nuthbitu 'alal wajhil la'iq, kita menetapkannya 'alal wajhil la'iq, dengan yang sesuai, billahi, dengan Allah. Fa na'taqid, maka kita meyakini, ma'asyara ahli sunnah wal jamaah, seluruh ahli sunnah wal jamaah, anna lillahi 'uluwan bidzati, bahwa sesungguhnya Allah tinggi dengan zatnya. Wa anna Allah lahul 'uluwul mutlaqu bidzati, dan sesungguhnya Allah memiliki ketinggian yang mutlak dengan zatnya Allah. Kama yaliqu bi jalalihi wa 'azamati, sebagaimana itu sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Wa hum yunkiruna hadza, mereka mengingkari yang ini. Wa sababu nuqranihim lahu, sebab kenapa mereka mengingkari, annal 'uluwa, karena ketinggian, yastalzimu, menurut mereka, menetapkan itsbatal jihati, menetapkan arah. Jadi berkonsekuensi menetapkan arah. Jadi kalau Anda bilang Allah itu di atas, kata mereka, berarti kamu menetapkan arah bagi Allah. Wal jihatu muntafiyatun anillah, sedangkan arah ya ditolak dari Allah. Kalau Allah ada arahnya, berarti Allah seperti makhluk menurut mereka. Waqad bayyana,
dan kita telah jelaskan anna lafdzul jihati, bahwa lafaz jihah arah, itsbatan aw nafyan, baik menetapkannya atau menafikannya. Lafdzun mujmalun, dia adalah lafaz yang global. Ya, arah itu adalah lafaz yang global. La nuthbituhu mutlaqan, kita tidak tetapkan secara mutlak. Wala nanfihi mutlaqan, kita tidak menafikan secara mutlak. Wala yanbaghi, dan tidak pantas, ta'liqu ma waradat bihin nususul mutawatiratu, menggantungkan apa yang telah datang nas-nas mutawatir, ala ba'dil ibarat, mengikuti sebagian ungkapan-ungkapan al-mujmalah yang global, al-mubtadah yang diada-adakan. Nas telah jelas menunjukkan bahwa Allah maha tinggi, tinggi secara zatnya di atas seluruh makhluknya. Sabbihisma rabbikal a'la, al-a'la. Ya. Dan masih banyak lagi nas-nas yang lain. Lalu kemudian kita katakan, menggunakan kalimat atau kata yang global tadi, ya tingginya maksudnya adalah tinggi kedudukannya, derajatnya Allah, bukan ketinggian zatnya. Ini aneh, dalilnya mutawatir, dia kasih komentar dengan kaidah rumus yang tadi, arah. Yang dimana kaidah itu adalah kaidah yang tidak pernah ada di masa para sahabat tabi'in. Ada, dipakai oleh salaf. Lafaz itu. Ringkasnya, faman attalallaha an uluwi dzatihi, siapa orang yang mengingkari ketinggian Allah pada zatnya, ya, artinya secara zat Allah nggak akan menyatu dengan makhluk, masuk ke dalam makhluk, menitis kepada makhluk. Nggak akan itu. Maha tinggi Allah zatnya, tidak bercampur dengan makhluk. Maka Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, ay 'ala wartafa'a wa sa'ida, itu juga maknanya, di antara maknanya. Allah tinggi di atas aras. Yang artinya bahwa makhluk semua di bawahnya. Makhluk yang paling tinggi aras di bawahnya. Maka siapa orang yang menolak atau mengosongkan dari Allah sifat ini, ketinggian zat, faqad atalallah an rububiyati, maka dia telah mengosongkan Allah dari sifat rububiyahnya. Ya, menolak sifat rububiyah bagi Allah. Sya'a au aba, baik dia sya'a au aba itu dia mau atau tidak mau, atau bahasa lainnya dia sadar atau tidak, suka atau enggak suka, dia pasti akan menolak rububiyahnya Allah azza wa jalla, wallahu taala a'la. Naam. Kita cukupkan dulu ini qiraah kita pada kesempatan kali ini. Naam. Ada pertanyaan? Naam, kalau tidak ada kita ada ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melindungi Ustaz dari segala keburukan. Naam, semoga juga yang bertanya juga demikian. Ya Ustaz, Anda pernah mendengar sikap manusia dalam menghadapi takdir Allah, marah-marah. Ialah marah, sabar, ridha, dan syukur. Benarkah demikian? Lalu bagaimana kiat-kiat agar diri ini mampu bersyukur ketika tertimpa musibah? Perlu kita ketahui bahwa ya kalau marah-marah tidak boleh. Sabar ya. Ridha ya. Bersyukur, kalau ketimpa musibah kok bersyukur bagaimana? Bahwa bisa jadi musibah yang kita alami, di baliknya ada kemanfaatan, kebaikan. Bahwasanya juga musibah yang kita alami ini, bersyukur kita bahwa musibah itu tidak terkait dengan agama. Makanya termasuk musibah banyak terjadi di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu.
Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di masa beliau jadi khalifah banyak terjadi musibah. Ada taun amwas, penyakit yang mewabah di Syam yang menyebabkan banyak orang wafat. Lalu kemudian gempa bumi, bahkan juga terjadi paceklik, kekeringan di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sedemikian banyak musibah terjadi di masa sahabat Umar menjadi khalifah radhiyallahu anhu. Apa kata sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Di antara perkataan yang terriwayatkan dari sahabat Umar, alhamdulillahilladzi lam yaj'al musibatana fi dinina. Segala puji bagi Allah yang tidak menjadikan musibah kami adalah terkait dengan agama kami. Jadi musibah yang dialami baru terkait dengan fisik. Karena bagi para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, musibah yang paling besar adalah terkait agama, jadi kufur, jadi munafik. Na'udzubillah. Itu makanya ya di antara kiat agar tetap bersyukur adalah ya memperhatikan berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya. Gitu ya. Kita banyak bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin. Ternyata masih banyak nikmat Allah yang kita belum syukuri. Baru satu musibah, kadang kita sudah mengeluh luar biasa. Wallahu a'lam. Bismillah Ustaz, berkaitan dengan sakit yang diderita oleh anak belum balik. Apakah kita sebagai orang tua boleh mengatakan ini kamu gara-gara makan ini dan itu atau semisalnya? Dan bagaimana menyikapi sebab syar'i dari anak belum balik karena anak tersebut belum ada dosa, apakah sakit tersebut diakibatkan dosa orang tuanya? Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallah khairan. Semoga Allah menjaga antum dan keluarga, begitu juga yang bertanya. Na'am. Jadi kalau kita katakan kepada anak yang belum balik, kamu ini sakit gara-gara minum es misalnya ya. Gara-gara jajan yang atau makan makanan yang jajan-jajan yang nggak benar misalnya lah ya. Boleh nggak seperti ini? Boleh, ini namanya sebab kauni. Ini namanya sebab kauni. Ya, sebab kauni. Sebab karena mengkonsumsi hal-hal yang kurang baik, banyak zat pengawetnya dan seterusnya. Ini namanya sebab kauni, boleh. Bagaimana dengan sebab syar'i? Kan dia belum punya dosa. Apakah karena dosa orang tuanya? Masa yang dosa orang tuanya anaknya yang nanggung? Bukan begitu pengertiannya, bukan begitu pemahamannya. Bisa jadi karena sebab dosa orang tuanya, betul. Kok anak yang nanggung? Bukan anaknya yang nanggung, enggak. Orang tuanya yang menanggungnya. Loh, maksudnya gimana? Ya, karena dosa orang tuanya misalnya, lalu kemudian anaknya sakit dan seterusnya. Sekarang pertanyaan, yang bingung siapa? Orang tuanya kan. Yang paling repot siapa? Orang tuanya. Yang paling sibuk siapa? Orang tuanya. Itu artinya bahwa yang menanggung dari hal tersebut ya orang tuanya. Bisa jadi. Jadi begitu ya. Jadi bukan berarti maknanya bahwa karena maksiat orang tuanya anaknya sakit, lalu kemudian apa? Lalu kemudian dikatakan bahwa dikatakan berarti, wah kalau begitu dia nanggung dosa orang tuanya dong. Enggak begitu. Ya, tidak demikian. Jadi maknanya adalah dia tetap orang tuanya yang orang tuanya yang dia menanggung konsekuensinya juga, bukan berarti anaknya itu yang menanggung. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa arti kauni secara bahasa dan istilah barakallahu fikum? Kauni itu artinya adalah ya yang ada di alam ini. Ya, yang ada di alam ini. Jadi yang ada di alam ini itu namanya kauni. Jadi hubungannya bisa difahami secara nalar gitu. Difahami secara nalar kita hubungannya. Ya, sebab akibatnya difahami secara nalar. Rasio kita, akal kita. Ya, kalau orang minum racun, maka dampaknya akan begini. Itu namanya kauni itu.
Gitu ya. Orang sakit minum obat. Oh, itu kauni itu, bisa kita pahami nalar keberadaannya. Kalau yang syar'i ya harus ada dalil. Itu namanya syar'i. Al-Qur'an, sunnah menyebutkan ya. Jadi perlu kita sama-sama bedakan antara yang apa? Yang kauni dan yang syar'i. Antara yang kauni dan yang syar'i. Jadi kalau yang kauni tadi ya na'am. Jadi kalau yang kauni itu artinya bahwa dia telah ditetapkan keberadaannya oleh Allah dan hubungannya itu bisa difahami dengan apa? Dengan nalar kita. Difahami dengan nalar kita hubungannya. Tapi kalau yang syar'i ya dia harus apa? Harus dengan apa? Dengan hujjah, dengan dalil. Ya, harus dengan hujjah, harus dengan dalil. Gitu. Ya, harus dengan hujjah, harus dengan dalil dari Alkitab was sunnah. Dalil dari Alkitab was sunnah. Gitu. Itu. Jadi perlu kita fahami. Jadi ketika disebutkan istilah sebab kauni, ini sebab yang bisa difahami dengan nalar kita, dengan rasio kita. Nah, kalau yang syar'i ya harus dia datang dalil dari Al-Quran, dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, harus berdasarkan hujjah dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, dari Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi harus ada datang dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini. Kita cukupkan dulu kajian kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi washabbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.